الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بخير وصية ألا وهي تقوى الله جل وعلا فهي خير زاد ليوم المعاد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Ma'asyarul hadirin jemaah Jumat yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini dimuliakan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sampaikan puji syukur atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung banyaknya sehingga kita pada hari ini mampu melangkahkan kaki di Masjid Izzatul Islam yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan Jumat berjamaah. Semoga Allah senantiasa menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkai salam kita haturkan, kita kirimkan, kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarganya, para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua adalah pengikut beliau yang senantiasa istiqamah sampai dengan ajal menjemput kita insyaallah. Dan insyaallah Allah SWT mengizinkan baginda Nabi untuk senantiasa akan memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, memberikan naungan dan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari khatib ingin mengajak diri khatib pribadi dan kepada kita semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Semoga kita insyaallah adalah golongan hamba Allah yang senantiasa diridhoi di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'asal muslimin rahimakumullah. Tema khutbah singkat pada siang hari ini yang berjudul mempersiapkan kematian. Sejak dinyatakan meninggal, seseorang tidak lagi dipanggil dengan nama, gelar, jabatan, kedudukan, suku, dan embel-embel lainnya. Bahkan saat fisiknya masih ada di depan mata, ia telah dipanggil dengan satu kata, yaitu jenazah. Kematian akan menghampiri setiap anak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya untuk selalu bersiap diri pada kematian. Diriwayatkan dari sahabat Syahab bin Husyab, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya
tentang beratnya kematian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian yang paling ringan adalah seperti bulu wol yang tercerabut dari kulit domba. Dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan ketika ajal datang menghampiri, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya pada setiap kematian terdapat sekarat. Itulah sebabnya para sahabat Nabi mempersiapkan kematian dengan sangat sungguh-sungguh. Diriwayatkan ketika menghadapi hari-hari kematiannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering membaca kalimat waja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Al-Quran surat Qaf ayat 19. Abu Bakar berpesan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha, lihatlah kedua pakaianmu ini, cucilah keduanya dan kafankan aku dengannya. Sesungguhnya mereka yang hidup lebih senang memakai baju baru daripada yang sudah jadi mayit. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia akan menemui ajalnya. Ini merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari. Adapun di mana, kapan dan bagaimana seseorang meninggal merupakan rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui perihal kabar kematian seseorang ataupun dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, yang artinya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan setiap jiwa pasti akan merasakannya. Kematian tidak pandang bulu. Apabila sudah tiba saatnya, malaikat pencabut nyawa akan segera menunaikan tugasnya. Ajal tidak bisa dimajukan dan dimundurkan walau sedetik pun, sebagaimana firman-Nya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika datang waktu kematian mereka, tidak bisa mereka tunda dan mendahulukannya sedetik pun. An-Nahl ayat 61. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah diridhai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua sudah pasti akan menemui ajal, maka hal terbaik yang harus kita lakukan tentu adalah menyiapkannya. Salah satu cara untuk menyiapkan kepergian kita dari dunia dan agar mendapatkan husnul khatimah adalah dengan melakukan amal jariyah selama masa hidup kita. Amal jariyah merupakan amal yang terus mengalir pahalanya walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Amalan tersebut akan terus mengalirkan pahala yang mengalir kepadanya. Lalu apa sajakah amal jariyah tersebut? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga, anak soleh
yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Dalam hadis lain juga disebutkan tentang amal jariah yang pahalanya tak terputus meski yang melakukannya sudah tiada. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf atau kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangun untuk penginapan orang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keinginan ketika seseorang ajalnya baru tiba, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanya perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Al-Quran surat Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Untuk itu selagi Allah masih memberikan nikmat umur dan waktu kita untuk beramal, marilah kita pergunakan umur dan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal kelak menghadapi kematian kita. Adapun amalan yang harus kita amalkan antara lain, yang pertama mendirikan dan memelihara salat, yang kedua memperbanyak istighfar dan taubat nasuha, yang ketiga jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, yang keempat yang terakhir senantiasa berzikir dimanapun berada. Mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapatkan husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.